Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wa nafa'ana bi ulumil kitab. Yang kelima, dia tidak sangat kesaat, tidak sangat tamak, tidak sangat fokus terhadap pasar dan perdagangan. Ada 7 hal. Sempurnanya kesayangan pedagang terhadap agamanya. Pedagang itu kalau memang sayang agamanya harus memelihara 7 hal. Ini para pedagang kalau memang sayang agama. Yang kelimanya, ia tidak sangat tamak sepedagang tadi, yang terlalu rakus, mampu usaha terus berdagang terus terhadap pasar, betah di pasar daripada di rumah. Jangan ganti di rumah, apalagi di masjid begini kan betah di majlis taklim. Jangan tamak rakus terhadap pasar dan perdagangan. Demikian itu dengan orang yang pertama masuk dan yang terakhir keluar dari pasar, dan dengan menyeberang lautan dalam berdagang. Nah, jangan terlalu rakusnya. Awal-awal orang yang jualan yang buka tokonya sudah orang tutupan jam 5 patang, ini jam 6 hanya tutup. Itu rakus banget. Sampai malam baru jualan gini. Ada pikir lain kecuali pedagang, misalnya itu rakus. Menyeberang lautan dalam berdagang. Keduanya itu hukumnya makruh. Dikatakan bahwa orang yang menyeberang lautan itu telah terlalu jauh dalam mencari rezeki. Seharusnya di tanah sendiri, jangan di luar. Dalam hadis la yarkabul bahru illa lihajjin au umratin au azwin. Tidak diseberangi lautan kecuali untuk berhaji atau umrah atau perang. Yang mau mencari duit di barang lautan gitu. Dijualan di seberang pemilihan misalnya, bagus tinggal seberang pemilihan, tinggal situ jualan di situ. Hari-hari kemana? Ke seberang pemilihan, apa jualan? Terus buka jalan, kalau rumah kan tokonya di seberang pemilihan misalnya. Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu berkata, janganlah kamu menjadi orang yang pertama masuk pasar karena dinan subuh dan turun, dan jangan menjadi orang yang terakhir keluar daripadanya. Imam Malik hanya boleh, karena padanya syaitan bertelur dan menetes telurnya. Menetes telurnya karena syaitan itu kepingin ini apa dulu ya. Menetes kalau setan itu hantu tadi. Caranya di mana? Dia semakin kumpul. Apa itu jadinya anaknya. Diriwayatkan dari Muaz bin Jabal dan Abdullah bin Umar bahwasanya iblis itu berkata kepada anaknya, berjalanlah kamu dengan bala tentaramu, datangilah para tukang pasar. Yang bekerja di pasar itu datangi iblis. Hiasilah bagi mereka akan kedustaan. Biasakan orang itu supaya dusta terus. Hiasilah bahwa dusta itu adalah indah. Jadi anak berjualan berdusta juga ya. Dan bersumpah, kalau bersumpah demi Allah ini bagus nih barangnya nih, ini asli nih, bersumpah terus. Penipuan, begitu menipu, tipu daya dan khianat. Dan jadilah kamu bersama orang yang pertama masuk pasar dan orang yang terakhir keluar daripadanya. Hati-hati banget kalau sesungguhan dari orang buka toko, apalagi Mbah Mager hanya tutup toko, itu sudah bisa haraguan kan? Tapi bahannya setan juga ketungguan sudah di situ. Dan di dalam hadis syarul liqa al-aswaq wa syarru ahliha awwaluhum dukulan wa akhiruhum khurujan.
Seburuk-buruk tempat adalah pasar, ya, karena taman bermainnya hantu, setan, iblis itu di pasar, taman bermain. Yang wadah-wadahnya nongkrong itu di pasar. Artinya kita bukan kada boleh berjualan, ulama ini pak ada jualan di pasar, berjualan seperlunya. Jam berapa kira-kira sudah sampai subuh, berzikir, berwirid, dan jam setengah 8, jam 8 buka lagi. Misalnya kita di toko nih, si ustaz misalnya alim tadi. Nah kira-kira sebelum asar atau ibadah asar langsung tutup jam 4 misalnya, sedangkan tutup. Ibadah asar kau lagi berzikir, kau lagi baca Quran. Nah, yang dibiasakan di pasar. Seburuk-buruk tempat adalah pasar, karena pasar itu seluruh maksiat rata-rata berada di pasar, seluruhnya. Cari di pasar tuh seluruhnya ada, pemabuknya, penjudinya, pengkhianatnya, penipunya, pekerja bersumpah palsu, malingnya di situ juga, maksudnya lengkap di pasar. Dan seburuk-buruk penghuni pasar itu adalah orang yang pertama masuk dan orang yang terakhir keluar. Kesempurnaan pemeliharaan ini adalah ia mengawasi waktu kecukupannya. Apabila telah hasil kecukupan waktunya, maka ia berpaling atau kembali dan sibuk dengan perdagangan akhiratnya. Sudah ditentukan kita nih pagi sampai petang berjualan, berarti malamnya sibuk di perdagangan akhirat, artinya ilmu dan ibadah. Jadi ada pengajian malam lagi, karena kalau kami jualan malam misalnya kayak gimana pasar Jongkok misalkan, cari yang pengajian siang, yang tengah hari kan di mana tuh di masjid-masjid kan ada sebelum sembahyang zuhur ada kultum ngarannya, itulah ke masjid seharusnya. Yang sibuk di malamnya tadi siang, kadang siang goreng seharian, malam di pasar Jongkok, gila mengajinya lagi. Seandainya tuh orang pasar itu tahu kelebihan, keutamaan dan pahalanya menuntut ilmu, niscaya berapun sekalipun bakal layan sampai pembunuhan, saking hendak tulaknya kau majelis ilmu. Berapun bakal layan hendak acak-acak pulang ke majelis ilmu, tidak kelihatan pahalanya. Demikian keadaan mereka, orang soleh dari golongan salaf. Sungguh ada dari mereka orang yang apabila ia beruntung satu danak mendanik atau seperenam dirham, ada keuntungan nih berjualan, maka ia pergi karena puas dengannya. Jadi berjualan dari pagi sampai petang misalnya, tiba-tiba mbak zuhur ada orang menukar barang atau ramai toko kita, mbak zuhur tadi sampai jam 2 langsung sunyi, pas lihat keuntungannya banyak tutup lagi jam 2. Ya, ada orang kayak itu, apa lagi dihadang itu, tapi sunyi juga kan. Tapi kita kadang penasaran barangkali lagi sampai ke Sanja, padahal belum tahu. Ulama bahari, orang bahari itu dapat keuntungan yang lebih banyak, boleh lagi. Hamad bin Salma menjual sutra di dalam kotak kecil di mukanya. Apabila ia telah beruntung 2 habbah, 1 habbah tadi 1/16 dinar, maka ia mengangkat kotak kecilnya dan pergi. Boleh lagi. Ini laku sudah ya, misalnya kita menjual batu nih, ada 10 biji batu, kita jual 1 laku sudah dapat untung 500.000, boleh lagi. Yang ada 4 bakalan laku lagi, mungkin esok belum bahasa. Ibrahim bin Bashar berkata, saya berkata kepada Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu rahimahullah, saya lewati hari ini dengan bekerja di tanah liat. Lalu ia berkata, hai Ibnu Bashar, sesungguhnya kamu orang yang mencari dan orang yang dicari. Kamu tuh orang yang mencari dan kamu orang yang dicari. Kamu dicari oleh zat yang kamu tidak lepas daripadanya. Siapa maksudnya? Kita ini mau sibuk mencari aja. Sebenarnya Allah lagi menghadang kita beribadah. Allah ini mencari kita, jangan sibuk di pasar saja. Kita tipang aku itu Tuhan, itulah bahasanya. Untuk ilmuku, beribadah untuk aku. Dan kamu mencari apa yang kamu telah cukup. Apa pula kau sibuk mencari, duit ada, jadi kantung cukup aja, makan, minum, berumpuh dan keluarga cukup. Kita lagi mencari, itu maksudnya.
Apakah kamu tidak melihat orang yang tamak, yang rakus itu terhalang, dan orang yang lemah yang diberi rezeki? Kan kita ada antara dua aja. Ada orang terlalu rakus tapi terhalang dari pemberian Tuhan. Ada orang yang sibuk dunia tapi Allah halangi untuk beribadah. Sibuknya berjualan, rapi jualannya banyak, bisnisnya lancar, tokonya rame, kedai kopinya bagus, rame lah, keuntungannya banyak, tapi Allah halangi untuk menuntut ilmu banyak. Sibuk di toko aja ya. Allah halangi untuk mendekatkan diri kepadanya, Allah halangi. Kadang-kadang gitu kan, banyak bahaya gitu. Kenapa aku kadang menuntut ilmu? Kenapa aku hidayah pada masuk? Kitanya pada mencari hidayah, kitanya pada sibuk dengan tempat-tempat yang sumber hidayah, tempat majelis ilmu, masjid, surau. Itu kan tempat-tempat yang ada sumber hidayahnya, kita pada memarakinya. Wajar itu halal. Dan ada juga orang yang lemah, begawi gada, begawi gada apa gada, tapi Allah berikan rezeki. Hanya taruh saya ada suara lapar-laparnya, lapar-laparnya aja bisa digawi kan. Lemah dalam mencari rezekinya, maksudnya apa di sini? Ada yang kasbi, ada yang tajrid. Khusus berusaha kasbi ngarannya, khusus yang ibadah aja lemah untuk berusaha tapi duit datang terus, rezeki ada terus, itu ngarannya makam tajrid. Maka saya berkata, sesungguhnya saya mempunyai satu danak serta 1/6 dirham pada penjual sayur. Lalu ia berkata, mulialah kamu mempunyai satu danak tadi dan kamu mencari kerja. Di kalangan mereka ada orang yang pulang setelah zuhur. Zuhur tutup ada kenapa? Makanya nyaman bilok juga. Detik-detik kita kan tuh bilok hari. Kayak itu bilok juga, aku tahun 2 tahun lalu bilok juga. Bilok tuh kan pagi turun basi turun, karena jam 11 lapar ke pasar, beliin lagi ya. Kamu bilang di istilah di pasar, nah hari-hari buka, hari-hari pekannya, terbilangnya kan hari-hari pekan kan ya. Mau tiap hari ke pasar. Nyaman bilok juga, karena esok bilok lagi ada yang habis zuhur kayak di mana tuh Simpang 3 Sungai Buah. Hari Rabu kan ke sana. Nah, pulang kamu ke sana jam 11, pulang lagi ke sana. Bongkar pulang malam pengajian, majelis tetap ada mengalahkan majelis tadi. Kalau belok tadi tetap menuntut ilmu kita. Sampai ke sana di 12 sembahyang zuhur, enggak sembahyang zuhur dulu, pas sembahyang zuhur hanya buka lapak atau buka lapak dulu hanya sembahyang zuhur. Tadi hilang ada barang-barang. Nah gitu. Yang mengilok dia tadi nambah sembahyang zuhur boleh. Dan ada yang pulang setelah asar, dan di antara mereka ada yang tidak bekerja dalam seminggu kecuali sehari. Ya pas pakan lah ya jualan atau 2 hari, dan mereka mencukupi diri dengannya. Semingguan tuh sehari tadi penjualan, kau mencukupi 7 hari, 6 hari, ya, 1 hari minggu jualan di Pulau Palas misalnya kilo. Itu dari Senin sampai Sabtu cukup dengan keuntungan yang jualan hari Minggu. Karena Minggu kita pulang lagi dulu. Yang paling nyaman tuh barang orang. Kita berkeuntungan kebalikan dulu. Karena pas minggu depan malam itu ambil pulang barang tadi. Ada untung tahan 6 hari. Tergantung jualannya apa boleh. Kalau kita jualan seminggu sekali, kita jual mobil 10 juta untung, nyaman naik 10 juta tahan sebulan. Jual sayur keuntungan 10.000 pada tahan 6 hari. Itu tergantung jualannya. Yang keenam, bahwa ia tidak mencukupkan diri untuk menjauhi yang haram, tetapi ia memelihara tempat-tempat subhat dan tempat-tempat dugaan keraguan. Artinya di tempat jualan kita ini jangan ada pembarakan dengan tempat-tempat yang haram, tempat-tempat yang subhat yang ada jelas jualannya. Atau kita kanan kiri kita ini ada penipu, ada yang kita melihat dengan mata kepala kita ini penipu.
Maka setiap kita melihat nangka itu wajib menegur kan, kita ada wajib menegur, fokus cari tempat lain, lapak lain. Dan ia tetap memandang kepada fatwa-fatwa halal, haram, tetapi ia minta fatwa kepada hatinya. Maka apabila merasakan dalam hatinya sakit, kada terima dengan kejadian-kejadian yang halal haram tadi, yang kada jelas tadi, maka ia menjauhi tempat itu. Dan apabila dibawakan kepadanya barang yang meragukannya urusannya, maka ia bertanya tentangnya sehingga ia mengetahuinya. Dan jika ia tidak bertanya, maka ia makan syubhat. Dekat gimana dagangan atau barang ini kada jelas di mana dapatnya. Datang orang menjual Honda, berapa Honda ini 3 juta diam, sedangkan pasarannya 10 juta. Surat-suratnya ada yang kita carikan, barang ini ambil harga 3 juta ditambah subhat kada jelas nih. Jadi tinggalkannya berarti ini mau paling Honda orang punya 3 juta. Wa qad humila ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam labanun. Faqala min aina lakum hadza? Faqalu min asyati. Faqala wa min aina lakum hadza syah? Faqila min mawdi'i kada. Fasyariqa minhu thumma qala inna ma'asyal anbiya umirna anna alla na'kula ila tayyiban wa la na'mala ila salihan. Telah dibawa air susu kepada Rasulullah SAW. Artinya ada orang membawakan susu kepada Rasulullah. Lalu beliau bersabda, dari manakah bagi kalian ini? Kalian ini dari mana? Apa susu ini dari mana? Mereka menjawab dari kambing. Lalu beliau bersabda, dari manakah bagi kalian kambing ini? Kambing ini dari mana pula? Maka dijawab dari tempat ini. Dan tempat yang disebutkanlah namanya. Maka beliau minum daripadanya. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya kami golongan para nabi, kami diperintahkan untuk tidak makan kecuali yang baik dan tidak berbuat kecuali yang baik. Kenapa ditakuni tentang kambing dan tentang susu tadi? Ya karena ada mencurigakan orangnya. Kalau orangnya yang datangnya orang soleh dari duit, jangan ketakut lagi. Ini bagus banget, bagus banget. Ada orang datang di sini, kada jelas orang dari mana. Padahal ini duit yang sejuta hanya digulung ke kita ini mana nyong ayam kan misalnya. Amal kita bertakut, harap jadi duit tadi. Dan sejuta yang datang ke rumah tadi guru ada duit sejuta, lalu bersedekah, kan ada hadiah lebihan. Agak lain yang mau hadir Rasulullah lihat. Buku banyak panjang, kira-kira belum dari mana orangnya. Jangan ditakuni, langsung aja alhamdulillah makasih banyak. Kamu ditakuni di mana dapat duit nih? Subhanallah kan? Pas dibongkarnya. Guru nazar dari guru yang mana? Belum dari dia sejuta yang ayam. Nah dari belajar ada lebih ada bang dari ada uang guru diberi burung harga sedikit naik. Jadi takutnya apa? Mahal harga burungnya tidak mau dijual berapa juta. Amu ditandingkan dapat 100 juta. Maksudnya apa tuh? Entah burung dari nazar kan dapatnya. Jadi diberi ke situ mana mungkin beriin itu tuan guru lagi. Ambil sini dari sini kadang-kadang kada peduli entah burung yang mana lah atau apa kan nazar yang penting dapat alhamdulillah dah. Harga. Dan beliau bersabda, Rasulullah bersabda, Inna Allah Ta'ala amara al-mu'minin bima amara bil mursalin. Faqala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan orang yang beriman dengan apa yang diperintahkan kepada para rasul. Dia berfirman, wahai orang beriman, makanlah yang thayyib, yang baik dari apa yang telah kami berikan rezeki kepadamu. Kulu min thayyibat ini maksudnya apa? Usahanya usaha yang baik, yang halal. Uangnya memang hasil dari yang halal. Makanannya memang makanan yang halal. Thayyib dengarannya. Maka Nabi SAW bertanya tentang asal dari sesuatu itu, dan beliau tidak menambah, karena apa yang dibalik itu sulit dan akan kami jelaskan di dalam kitabul halal wal haram.
di tempat wajibnya pertanyaan ini. Sesungguhnya beliau alaihissalam tidak menanyakan tentang setiap sesuatu yang dibawa kepada beliau. Itu hanya jarang-jarang ada kejadian kayak itu sini pun supaya ada timbul hukum, supaya ada timbul hadisnya, ada banyak tuh yang sini langsung menerima. Yang wajib hanyalah pedagang itu melihat kepada orang yang bermuamalah dengannya. Datang orang yang pakaiannya sembarangan, tukar barang atau nukar apa? Kambing kan, kambing menyongkel jendela. Kita ini kan tahu gawiannya apa, maling nggak apa kan nggak tahu kan, sama kita di kampung aja kita jual, ya halal, ada masalah. Amun yang datang nih kita tahu ini biasa merampok, kawan ini biasa maling rumah orang. Ada maling guys, bukan guys, kambing hari itu ketinggalan di rumah orang sana tuh ya. Kita jual kan, kambing tadi haram, sama dengan masyarakat kerjasama dengan si maling tadi. Sama kita menjaga bahasa guru bangkit, yang bahaya itu kita berjualan baju-baju seksi itu bahaya. Baju-baju lingerie itu yang jadi. Yang nggak tahu. Baju-baju seksi, baju-baju dinas malam. Nah, yang datang ini memang cewek-cewek yang kada jelas, yang datang ini memang seksi pakaiannya. Dengan orang yang datang berjilbab atau orang yang pakai baju bagus, baju menutup aurat. Amun kita jual dengan orang yang kayak itu tadi, yang kada jelas tadi, itu takutnya digunakan untuk maksiat atau yang membuka aurat di tengah orang atau dosa lah. Baju tangan pendek jadi yang dosa ya sih baju tangan pendek. Kita nih kayak model apa karena toko Bandung kan ada. Distro Bandung misalnya kita jualan namanya, ada baju lelaki, ada baju begini. Yang datang nih orangnya memang ada baju lengkap, yang biasa pakai baju kaos. Kita ini memang ada baju begini yang karena yang tangan handal. Kita jual biasa dipakai yang mana-mana kan, buka aurat haram tuh. Kita penjualnya haram, menjual ke begini namanya itu. Mau yang datang baju lembab, memakai gamis, berarti kan dipakainya untuk di rumah. Ada haram, karena kan ada lakinya misalnya. Jadi hati-hati benar di berjualan baju itu, jangan maksudnya apalagi kayak jualan jenis selawar jeans laki-laki, ada yang panjang, ada yang handap, ada di bawah lutut, ada di atas lutut atau pas lutut. Amun kita jual dengan siapa aja, amun yang biasa dipakai selawar handap, dapat dosanya kita yang menjualnya dapat dosa terus. Lelaki itu, apalagi begini, lelaki kan haram, melihatan itu kan haram. Jadi pedagang itu. Jadi yang wajib hanyalah pedagang itu melihat kepada orang yang bermuamalah kepadanya. Setiap orang yang dinisbahkan, yang disandarkan kepada kezaliman atau khianat atau pencurian atau riba, maka ia tidak bermuamalah dengannya. Karena urusan namanya. Sampai-sampai dia berguruan sama ada kita dapat undangan. Yang pun rumah tadi memang pegawai di bank taruhan itu lebih dua yang nama jaga jangan pelaki maksudnya amun tolak pun datang jangan makan subhat karena orang pegawai di bank itu sakit keras yang dulu ada nasi dan pelaki atau jangan makan datang aja satu mat pura-pura ada keperluan supaya ada ajak kulit yang penting datang saja saking menjaga jangan sampai masuk ke paruh. Demikian juga tentara dan orang-orang yang zalim. Ia tidak bermuamalah dengan mereka sama sekali, dan ia tidak bermuamalah dengan teman-teman dan penolong-penolong mereka. Karena dengan demikian itu membantu atas kezaliman. Jadi pemimpin yang zalim. Kadang-kadang kita berjual beli dengan anak buahnya, dengan ajudannya tidak mau, dengan keluarganya pun tidak mau, nah itulah. Diceritakan dari seseorang laki-laki bahwasanya ia mengurusi bangunan pagar dari salah satu benteng pertahanan negeri. Ia berkata, lalu timbullah sesuatu dari hal itu di dalam diriku, meskipun perbuatan itu termasuk kebaikan, bahkan termasuk keparduan Islam. Tetapi amir atau pemegang pemerintahan pemimpinnya itu yang menguasai di tempatnya termasuk orang yang zalim.
Ia berkata, lalu saya bertanya kepada Sufyan radhiyallahu anhu, maka ia berkata, janganlah kamu menjadi penolong mereka atas sesuatu yang sedikit dan yang banyak. Lalu saya berkata, pagar ini di jalan Allah bagi kaum muslimin. Maka ia berkata, ya, tetapi sekurang-kurang sesuatu yang masuk atasmu adalah kamu senang kekalnya mereka, agar mereka membayar upahmu. Si orang kafir, orang zalim tadi, maka kamu telah senang kekalnya orang yang durhaka kepada Allah. Di antara yang haram juga kita mendoakan orang yang zalim, itu haram hukumnya. Nah, ada orang zalim, pemimpin zalim atau ahli maksiat datang, lalu kita doakan mudah-mudahan banyak umur. Jangan doakan, kita tahu kezalimannya, jangan coba juga mudahan kau banyak umur. Jangan, berarti kan membiarkannya kakal, membiarkannya panjang umurnya tambah banyak zalimnya. Padahal telah terdapat dalam hadis, man da'a li zalimin bil baqa faqad ahabba ayyusa ayasallahu fi ardi. Barang siapa yang berdoa untuk orang yang zalim dengan kekekalannya, maka ia senang Allah didurhakai di dunia. Orang yang zalim datang kita minta doakan, jangan didoakan panjang umur. Pada bahasa Arab ini yang artinya mudah hendak umur atau mudah tobat sekalian. Ngalihin aja kan terus hendak umur sekalian. Dan di dalam hadis, innallaha la yaghdhabu idza mudihal fasik. Sesungguhnya Allah Ta'ala murka apabila orang fasik itu dipuji. Cari Tuhan, ada orang yang fasik, orang yang istiqomah maksiat, kita puji-puji. Al-Muhtaram wal-Mukarram kepada bapak pejabat ini. Padahal nyata fasiknya, membayang kada, apa kada, menuntut ilmu kada, kita puji-puji luar biasa piannya Pak Ayu macam apa? Cari Tuhan, puji beranda yang dipuji-puji. Dalam hadis lain, man akrama fasiqan faqad a'ana ala hadmil Islam. Barang siapa yang memuliakan orang yang fasik, maka ia telah menolong atas merobohkan Islam. Imam Sufyan masuk kepada Al-Mahdi dan di tangannya terdapat kertas putih. Lalu ia berkata, hai Sufyan, berilah saya tinta sehingga saya bisa menulis. Maka ia berkata, kabarkanlah kepadaku tentang sesuatu yang kamu tulis. Jika sesuatu itu benar, maka saya memberimu. Artinya saking hati-hatinya nih meminjamkan pulpen lawan kertas tadi. Meminjamkan HP, kenapa? Dan minus lot sama besar ikannya. Sebagian raja sama pengarangnya ngeri-ngeri sedap oleh apa? Wifi kan, wifi. Orang minta, kedai kopi ini bahaya. Kita bisa kedai kopi. Berapa password wifi-nya bang? Ya. Lihatnya yang main, ada main judi di situ. Kita kasihkan password wifi-nya dan berdosa terus judi. Dari sedap juga wifi. Kadang wifi sunyi pulang kan. Tapi di pondoknya jadi gunakan macam-macam ya. Macam-macam kan. Fokus banget kalian. Sebagian raja minta kepada sebagian ulama yang dipenjara di tempatnya untuk memberikan tanah liat kepadanya untuk mencap surat. Lalu ulama itu berkata, surat kada jelas mungkin. Berikan kepadaku surat itu lebih dahulu, hanya dulu tanah liat untuk mencap, sehingga saya melihat apa yang di dalamnya. Kasus-kasus korupsi macam-macam teman. Pak, tanda tangan Pak, jangan dulu tanda tangan. Lihat dibacain dulu, adakah kada kita nih, ada keterkaitan nggak ada? Tanda macam-macamnya tanda tangan. Demikianlah mereka memelihara diri dari menolong orang-orang yang zalim, sedangkan bermuamalah dengan mereka adalah seberat-berat macam memberi pertolongan. Maka semestinya orang yang beragama menjauhi pemberian pertolongan itu selama mereka mendapatkan jalan. Jadi jangan sedih lagi kita. Namun sudah Allah Ta'ala memberikan rezeki, memberikan dana lah istilahnya uang untuk pondok ini dari para pejabat, jangan sedih. Ya barangkali Allah menghalangi itu semua. Mudah-mudahan pondok ini jangan sampai ada barang yang haram masuk ke sini. Jadi ya
Itu Pak Mega pegangan kita supaya jangan sakit hati nih, dijanji macam-macam supaya masuk duit sini macam proyek macam-macam, dibakar jadi barangkali haram kan duitnya. Ada sakit lagi gitu kan, ada sakit juga kita kalau pejabat itu. Secara jumlah maka semestinya ia membagi manusia di sisinya kepada orang yang dimuamalahnya, yang bertransaksi, yang berurusan, dan orang yang tidak dimuamalahnya. Dan hendaklah orang yang dimuamalahi itu lebih sedikit daripada orang yang tidak dimuamalahi di masa ini. Sebagian mereka berkata, datanglah masa pada manusia di mana seorang laki-laki masuk pasar dan ia berkata, siapakah yang kamu lihat dari manusia untuk saya muamalahi? Lalu dikatakan kepadanya, bermuamalah dengan orang yang kamu kehendaki. Seseorang laki-laki masuk pasar, nggak tahu siapa aku udah jual beli nih, siapa aku nyaman bertawarkan barang nih, tapi dengan siapa aku bisa berbisnis. Lalu dikatakan kepadanya, muamalahlah engkau kepada orang yang kamu kehendaki. Kemudian datang masa yang lain di mana mereka mengatakan, bermuamalahlah orang yang kamu kehendaki kecuali fulan bin fulan, kecuali fulan bin fulan jangan urusan lawannya. Kemudian datang masa yang lain di mana dikatakan, janganlah kamu bermuamalah dengan seseorang kecuali fulan bin fulan. Dan saya takut akan kedatangan masa di mana hal itu pergi juga. Ujung-ujungnya kalau perlu lagi muamalah lawan sebulan bin bulan. Dan seakan-akan apa yang ditakutkan itu terjadi. Inna ilaihi raji'un. Kita datang ke pasar, sama siapa aku nih bisnis, sama siapa aku percaya, bulan bin bulan aja. Karena minggu hadapan datang lagi, bulan bin bulan, minggu hadapan datang lagi. Jangan pembual sekalinya tuh, takutnya jawaban tuh kayak itu. Jadi seolah sulit untuk mempercayai untuk orang bermuamalah lawan kita ini. Yang ketujuh, semestinya ia mengawasi seluruh jalan muamalahnya bersama tiap-tiap orang dari orang yang bermuamalah dengannya, karena sesungguhnya ia adalah diawasi dan diperhitungkan. Maka hendaklah ia menyiapkan jawaban pada hari perhitungan dan penyaksian mengenai setiap perbuatan dan perkataan. Mengapa ia maju atau melakukan hal itu dan untuk apa? Takutnya kita ditakuni dan apa bermuamalah dengan si fulan bin fulan itu misalnya. Sesungguhnya dikatakan bahwasanya seseorang pedagang pada hari kiamat diberhentikan bersama setiap orang yang dulu menjual sesuatu kepadanya. Bahaya juga para pedagang ini. Awal-awalnya pedagang misalnya, tahun siapa yang dijual, tahun siapa yang menukar barang itu, tuh ditakut dengan dari kiamat. Karena awal mula modal atau uang modal dari mana nih, dari siapa nih, dari mana didapatkan duit tadi, itu di hari kiamat itu ditakutkan. Dan masing-masing diperhitungkan menurut jumlah orang yang dimuamalahnya. Maksudnya untuk warung nih, dari pasal ini dibahas. Sebagian mereka berkata, saya bermimpi bertemu sebagian pedagang. Lalu saya bertanya, apakah yang dilakukan Allah terhadapmu? Terhadap pedagang yang tadi yang dimimpikan tadi. Maka ia menjawab, dia menghampirkan 50.000 lembaran atasku. Nota itu 50.000 nota dikasih itu lah. Ini notanya 50.000 lembarnya. Lalu saya bertanya, ini seluruhnya dosa-dosa kah? Maka dia menjawab, ini adalah muamalah manusia dengan jumlah orang yang telah kamu muamalah dengannya di dunia. Siapa-siapa yang suka tukar barang kita nih, itu ada notanya karena dari kiamat. Jadi lah, pedagang risikonya itu bang, jangan kita menahu, datang anak menukar dan kambing. Nah, kita punya itu amarah jual aja itu kan jadi pertanggungjawaban di akhirat. Ada notanya, lem kambing 3 butuh misalnya. Bagi setiap orang satu lembar yang tersendiri mengenai apa antara aku dan dia dari awal muamalahnya sampai akhirnya. Satu nota itu satu orang satu nota kan.
Ini adalah sesuatu atas dasar yang dia usahakan dalam amalnya, dari adil, berbuat baik, dan sayang kepada agama. Makanya pentingnya kita belajar, ada beberapa studi belajar tentang cara bermuamalah. Namun kita belajar tentang sembahyang, tentang tauhid, tasawuf, tapi ini kita belajar cara paham kita barang yang ada jualan apanya apa, barang yang siapa kayak nukar kita di warung misalnya. Maksudnya kan ada hadisnya, ada dalilnya bahwa saya di hari kiamat kelak bakalan disuruh nota-nota orang yang pernah buat tukar di warung kita, di toko kita. Nah, catatan yang kita wifi deh, kita wifi judi-judi itu, slot-slot main macam-macam, membuat orang lalai kan. Siapa yang masakkan wifi bulan di sini kopi bang, membuat orang lalai nonton macam-macam yang haram-haram. Siapa ada dosa? Yang diisi toko, yang diisi warung mulai kopi. Hari itu kan mengarahnya amal jariah, dosa jariah. Jika ia mencukupi diri pada keadilan, maka ia termasuk orang yang soleh-solehin. Bayangkan dengan para penjual miras, penjual narkoba, macam-macam lah, yang dengan sebabnya nukari narkoba, menjualkan minuman keras kawan kita tadi, matinya seolah khotimah. Berarti penyebab seolah khotimah siapa? Kita. Ini bahaya. Gara-gara kitanya masuk neraka. Kita ada beramal rajin, nuntut ilmu rajin, tapi kan diingat lagi dengan yang lain ini. Dan jika ia tambahkan kepadanya akan berbuat baik, maka ia termasuk orang-orang yang dikatakan kepada Allah al-muqarrabin. Dalam tanda itu, jika ia memelihara tugas-tugas agama sebagaimana telah kami sebutkan dalam bab yang terdahulu, maka ia termasuk golongan orang yang sangat membenarkan, artinya siddiqin, yang mudah-mudahan kita menjadi orang yang soleh, lalu muqarrabin, orang yang siddiqin. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya rabbal alamin. Ini tamat kita pada kasih, mudah-mudahan kita mau mengamalkan ini keberkahan kita untuk bermuamalah, bersosialisasi lah ini jalan hidup di dunia. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada hal-hal yang subhat dan yang haram, dan mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang halal, usaha yang halal, dan dari orang-orang yang bekerja dengan cara yang halal. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim wa alihi wa Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna wa arzuqna ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma wa bika ilayk. Allahumma inna nas'aluka al-tawbah wal maghfirah wa at-tawfiq wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Fa ya rajulan bi syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Taqabbalallahu minkum.